Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah kamu bisa mendapatkan pengganti dari orang yang saat ini masih kamu pikirkan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sering memikirkan seseorang ini gitu. Cuma kamu tuh kayak takut gitu. Kamu tuh bisa nggak sih gitu mendapatkan pengganti dia gitu, atau mungkin mencari yang lebih baik, atau mungkin kamu bisa menjadi hubungan dengan orang lagi gitu. Nggak menunggu dia, tidak meminta dia untuk kembali gitu. Dalam artian di sini kamu tidak ingin mengharapkan dia lagi di sini. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Apakah kamu bisa mendapatkan pengganti dia, orang yang saat ini masih kamu pikirkan. Oke, jika readingan ini lot beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Jadi perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah kamu bisa mencari pengganti dia, orang yang saat ini kamu masih pikirkan. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bertanya-tanya apakah nanti kedepannya kamu tuh bisa mendapatkan orang lain gitu ya, lebih baik dari dia. Apakah kamu bisa move on dari dia? Apakah kamu bisa ngelupain dia? Di sini nggak perlu khawatir ya, jawabannya pasti akan bisa ya. Karena kamu itu sosok orang yang menarik ya. Di dalam diri kamu itu ada ketertarikan. Sebenarnya banyak yang suka sama kamu, banyak yang tertarik sama kamu ya, banyak yang ngerasa nyaman, banyak yang ngerasa bener-bener dekat kamu itu kayak cocok gitu. Karena kamu ini karakter orang yang tidak pernah sombong ya, atau mungkin kamu bukan tipe orang yang kayak tebar pesona gitu, tetapi kamu itu tipe orang yang mudah akrab gitu. Jadi orang kayak ngeliat kamu tuh enak banget, diajak ngobrol juga enak. Kamu bukan tipe orang yang cuek atau sombong. Mungkin kamu ada-adanya di waktu kamu cuek sama seseorang, tetapi itu bukan cuek sih ya, dalam artian kamu tuh bukan tipe orang yang peduli gitu. Maksudnya tuh peduli dalam artian dia mau ngapain, kamu tuh bukan tipe orang yang ingin tahu gitu. Tetapi kalau peduli sesama aja pasti ya di sini ya, karena aku lihat energi kamu tuh energi yang baik di sini. Jadi kalaupun kamu melepaskan dia atau mungkin kamu ngelupain dia, kamu tuh nggak butuh waktu lama untuk deket atau ngejalani hubungan lagi sama orang lain gitu. Karena yang ada di dalam diri kamu itu daya tarik ya. Kalau kamu wanita, kamu di sini tuh cantik. Kalau kamu laki-laki, di sini kamu tuh tampan gitu. Jadi ketertarikan orang itu banyak yang suka sama kamu. Jadi bukan hanya dia yang kamu pikirkan, tetapi kamu itu tipe orang yang sulit untuk jatuh cinta. Ketika kamu sulit jatuh cinta, sekalinya kamu cinta sama orang yang mungkin salah gitu, sama orang yang mungkin sifatnya ya, karakternya itu kayak egois, mau menang sendiri gitu ya, padahal kamu itu banyak disukai orang gitu. Jadi kamu gak perlu khawatir, setelah kamu melepaskan orang yang saat ini mungkin masih kamu pikirkan, kamu akan lebih cepat untuk ngedapetin, karena kamu seorang tipe orang yang selalu menghormati siapapun orang itu gitu. Tipe kamu juga selalu menerima kurang serta lebihnya orang itu, dan kamu bukan tipe orang yang selalu di bawah dengan amarah sama emosi gitu. Kamu bisa mengontrol emosi kamu dari sifat kamu, karakter kamu. Memang kadang tuh orang tuh ngelihat ya, lawan jenis ngelihat orang itu kan pasti dari muka dulu. Nah, orang itu yang pertama tertarik karena muka ya. Jadi kamu tuh cantik, kamu itu menarik dari tubuh kamu, cara berpakaian kamu keren gitu. Jadi semua orang itu suka sebenarnya sama kamu. Banyak di sini lawan jenis yang tertarik sama kamu. Cuma kamu itu bukan tipe orang yang dia suka ayo, dia suka ayo. Jadi kamu tipe orang yang kayak kalau kamu stroke, ada magnetnya, kamu tertarik, ya kamu akan berjuang gitu. Tetapi kalau kamu nggak stroke, kamu nggak tertarik, nggak ada magnetnya, ya kamu ngerasa juga buat apa gitu kan. Karena memang kamu bukan tipe orang yang ingin menyakiti gitu ya.
Jadi kamu itu cantik, banyak yang suka sama kamu, kamu itu tampan, banyak orang yang tertarik sama kamu ya. Dari cara kamu, apalagi kamu ini tipe orang yang jujur ya, tipe orang yang mau belajar dari pengalaman, tipe orang yang bisa dipercaya. Terus lagi dalam soal pekerjaan atau mungkin finansial, usaha, kamu tipe orang yang mau berusaha gitu. Dan orang tuh kayak mandang kamu tuh sosok yang sulit untuk didapetin, sosok yang sulit untuk dideketin ya, karena mungkin kamu itu kayak kalau misalnya sama lawan jenis, kamu tuh kalau nggak suka sama orang itu tuh kayak ngomong seperlunya aja, tapi kamu nggak berkata kasar. Tapi dari sikap kamu ke lawan jenis itu kayak ngerasa dia tuh kayak, oh berarti dia ini kayak nggak suka gitu. Nah dari sikap kamu mungkin kamu menutupi kalau kamu nggak suka sama orang, tetapi kayak mungkin cara berbicara ya, berbicara yang seala kadarnya aja. Jika dikomunikasi juga kamu kayak komunikasi seala kadarnya aja, bukan tipe kamu yang apa sih, kayak manja-manja, alem-alem, atau mungkin sok-sok gak cantik atau sok-sok tampan, bukan tipe kamu gitu. Nah makanya di sini orang tuh suka sama itu gitu, apalagi kamu ini kayak memiliki potensi semangat di dalam diri gitu. Nah semangat di dalam diri kamu tuh yang membangun orang tuh kayak tertarik sama kamu gitu, mungkin cerianya kamu gitu ya. Terus jika ada masalah atau mungkin ada beberapa beban di dalam hidup kamu, kamu juga mampu menghadapi tanpa harus bercerita. Itu orang tuh sukanya sama kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu tuh menarik. Jadi kamu lepas sama satu, sebenarnya sebelum kamu pacaran atau menjalin hubungan sama orang yang saat ini masih kamu pikirkan nih, udah banyak orang yang cinta atau suka sama kamu, tertarik sama kamu, cuma kayak belum berani untuk ngedeketin gitu, masih takut gitu, masih belum pede gitu, karena kan dari penampilan kamu, cara kamu berbicara, sikap kamu kayak membuat orang lawan jenis tuh pada minder sama kamu gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sering pergi nih, atau mungkin kamu jalan, entah kamu ke mall atau kamu kemana, terus kamu tuh sering diperhatiin sama lawan jenis, karena mereka tuh kayak ada ketertarikan sama kamu gitu, melihat kamu tuh kayak bahagia, kayak ada semangat di dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu tuh tipe orang yang murah senyum, bisa jadi ya, kamu ramah tamah, atau mungkin kamu selalu ditegur itu selalu bersenyum gitu, bukan kayak orang-orang biasanya tuh kalau ditegur itu kan merengut atau mungkin ngambek atau mungkin diam gitu, kayak nggak ada respon. Nah kamu ini berbeda, nah itu yang membuat orang tuh ketika ngelihat tuh suka. Jadi kamu, kalau kamu di tempat kamu bekerja di sini ya, kamu seseorang pekerja di sini, banyak lawan jenis di tempat pekerjaan kamu tuh yang tertarik sama kamu. Mungkin kamu merasa lah ya, atau mungkin kamu itu kayak ada usaha di sini. Nah usaha itu mungkin rekan-rekan partner kerja kamu, partner usaha kamu atau pembeli kamu itu banyak yang tertarik sama kamu gitu, karena memang dari sikapnya kamu, ramanya kamu. Jadi kalau aku rasa kamu bisa hidup tanpa dia, ya aku rasa bisa, cuma kamu harus mengikuti alurnya saja. Bukan nggak ada yang tertarik sama kamu, tetapi banyak yang suka, tetapi mereka hanya bisa mantau, hanya bisa memperhatiin, hanya bisa melihat dari jarak jauh, karena kayak ada ketakutan, bukan ketakutan sih, rasa minder gitu untuk ngedeketin, untuk pengen kenal kamu lebih dalam, untuk tahu kamu lebih dalam, kayak ngerasa nggak pede gitu sama diri kamu. Mungkin ya kamu dari penampilan kamu tuh kayak orang berada banget ya, dari penampilan kamu mungkin walaupun harga sepatu atau harga tas kamu tuh harganya murah, tapi kayak penampilan kamu tuh mungkin masuk dengan cara berpakaian kamu, jadi kelihatan anak orang, wah gitu. Jadi orang tuh kayak pengen ngedeketin, nanti takutnya nggak bisa memenuhi keinginan kamu gitu. Padahal banyak orang yang tertarik dan suka sama kamu di sekeliling kamu nih, banyak nih. Jadi mungkin kalau kamu ngerasa, kamu sadar ketika kamu di posisi yang banyak orang yang tertarik sama kamu, yang suka sama kamu, cuma kamu di posisi yang bukan tipe orang yang harus ngejalani, karena kamu kalau nggak ada magnet, nggak ada energi, kamu tuh kayak nggak mau nyakitin orang gitu. Nah jadi kalau kamu ngerasa kamu nggak akan bisa move on dari orang yang saat ini kamu pikirkan, dan kamu nggak akan bisa hidup tanpa orang itu, ya aku rasa itu nggak akan mungkin gitu. Karena dengan kamu ngebuka hati aja, mungkin udah banyak orang yang mencoba ingin merebut hati kamu gitu, cuma dari kamunya lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang ngerasa readingan ini untuk kamu, jangan khawatir ya, kamu itu cantik atau tampan, kamu menarik. Jadi banyak orang yang cinta sama kamu, banyak orang yang suka sama kamu, terutama di sekeliling kamu ya. Jadi dia bisa tetangga kamu, atau mungkin
rumahnya deket sama kamu ya, atau mungkin teman kamu main, atau mungkin di sini banyak beberapa orang, ada beberapa orang yang tertarik sama kamu, yang suka, yang cinta sama kamu, cuma karena minder tadi, takut tadi, jadi kayak stuck di tempat atau stay aja di sini, nggak berani untuk bergerak gitu. Lagian juga di sini ngelihat respon kamu yang biasa aja, yang mereka menurut mereka tuh kayak nggak mungkin lah dia tuh suka sama aku gitu. Lagian juga dia tuh kayak orangnya berada, nanti aku nggak bisa bagian. Dia ada pikiran kayak gitu terus gitu, karena memang ngelihat dari sisinya kamu gitu ya. Jadi kalau ingin mengakhiri, ingin melepasin ya, ingin melupain. Jadi tetap move on ya, karena segala sesuatu yang harus dimulai dengan baik itu memang harus diniati dari hati ya, tidak bisa langsung instan, semuanya pakai proses ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 5 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Yang pertama ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, terus di sini Capricorn. Di sini Cancer, dan yang terakhir di sini Libra. Aku ulangi ya, 5 zodiak yang cenderung ya. Sagittarius, Leo, Virgo, terus Cancer, dan yang terakhir di sini Libra ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.